FOMO. Kalau kita ada FOMO produk, misal kemarin ada Southbread, Siopan itu ya, ada juga Cuy Dubai Cookie. Banyak yang tanya, Kak gimana ya, kiranya kita ikut musiman atau kita punya jati diri sendiri. Gini, punyalah jati diri pada sebuah produk, tapi ketika ada produk FOMO, ikutilah, kayak gitu ya. Ikutilah dalam artian itu untuk branding kalian. Gitu ya, untuk branding kalian. Kenapa enggak? Kenapa? Karena kita ketika, misal hari ini yang FOMO, Buttertalk ya. Buttertalk ini ya. Dia lembut sekali di dalam. Buttertalk kalian bisa ciptain ini dengan rasa yang kualitas. Mereka akan ngelirik Southbread kalian, misal kayak gitu ya. Kalian ternyata ini lagi fokus di Southbread, meskipun Southbread lagi boomingnya sudah turun. Tapi kalian adalah jati dirinya Southbread atau Siopan ya, Japan Siopan ya. Kalian ikut FOMO nih, kalian akan naik gitu ya. Oh, ini Buttertalknya enak loh. Mereka akan coba produk kalian yang lainnya kayak gitu loh. Jadi nggak ada salahnya, tapi ingat jati dirinya. Ingat konsekuensinya, jangan kehilangan jati diri kalian. Kalau kalian adalah baker yang memang benar-benar konsentrasi di sebuah, misal kita katakan yang lain lagi, misal kita ini penjual brownie. Loh kok gak nyambung ya brownie ke Buttertalk? Ya nggak usah disambungin memang, karena intinya tujuannya, oh itu lagi hype, itu lagi happening. Kalian bisa ambil kesempatan di situ. Oh ini Buttertalk, oh ada yang misal branding kita namanya Brownie Forever. Jadi, oh ada Buttertalk dari Brownie Forever ya, brownie-nya kita akan dilirik kayak gitu loh. Apalagi kalau kita hasilin Buttertalk-nya kok enak ya, nanti pasti akan pelanggan, loh kalau Buttertalk-nya aja enak, apalagi brownie-nya kayak gitu ya. Kan itu ciri khas kita brownie-nya. Ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau memang ada yang baker yang ikut musiman aja, ya itu yang memang mungkin mut-mutan mungkin ya nggak apa-apa juga gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau bisa, memang ketika kita ini hari ini ada Buttertalk, ya boleh kayak gitu ya, boleh ikut kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya branding kalian naik, supaya kalian juga dikenal, supaya ketika misal Buttertalk kita ini ya, jangan sampai kalau ikut produk FOMO, kalian itu ciptain asal, jangan. Ya, kalian menghancurin brand kalian sendiri. Jadi misal kita tadi brandingnya di brownie ya, kok gak nyambung ya. Tapi ternyata Buttertalk kalian itu hebat, rasanya kualitasnya hebat sekali ya. Ya brownie kalian akan dibeli. Brownie kalian akan dibeli. Kemudian ada happening lagi. Kalian jangan sembarangan resepnya kayak gitu ya. Supaya jadi diri kalian itu, oh ini penjual ini memang selalu menyajikan, menyuguhkan yang terbaik. Jadi branding kalian itu kuat gitu ya. Jadi meskipun kalian ikut produk FOMO, produk kalian itu bukan produk pasar kayak gitu ya. Bukan produk yang, ya kita sudah coba ya beberapa Buttertalk yang daripada beberapa brand yang ada di sekitar kita ya. Itu hasilnya memang mengecewakan ya. Brandnya besar, ikut-ikutan FOMO, Buttertalk, tapi dimakan itu cuma dicecol dengan SKM dengan harga yang bombastis. Ya nggak masalah. Ya kalian akan membunuh bisnis kalian sendiri kayak gitu ya. Jadi Buttertalknya keras, sudah habis, pokoknya bukan kenyal, keras ya, keras. Margarin juga, ya kayak gitu. Kita nggak usah sebut brand, kita nggak usah bahas lebih berkepanjangan, tapi ingat, paham ya, jangan kita FOMO lalu ikut-ikutan tapi produk, jangan. Kalian akan mencoreng nama brand kalian yang sudah dibangun, lumayan ya, itu kan membutuhkan yang namanya biaya dan waktu kayak gitu ya. Kalian mau serius menunjukkan bahwa kualitas kalian ini baker yang penjual yang menjaga kualitasnya, ya kalian akan tambah kuat namanya kayak gitu ya. Orang nggak takut lagi, FOMO apapun carinya di kalian kayak gitu ya. Kan itu bisa dibarengi dengan produk jati diri kita. Jadi tukang brownies atau tukang nastar atau tukang lapis legit, loh tapi Buttertalknya misal kayak gitu ya, mungkin lagi nanti happening apalagi, loh tapi ternyata dia nggak sembarangan, ya kalian akan namanya akan dicari kayak gitu ya. Dan itu yang akan berkesinambungan menjaga kita pada dunia food and beverage ini kayak gitu ya. Karena pemainnya banyak, yang jaga kualitas sangat-sangat sedikit kayak gitu ya, sangat sedikit sekali kayak gitu ya. Boleh FOMO tapi kualitasnya tunjukin. Apalagi kalau Buttertalk, kalau sesuai penglihatan saya ya, kalau Buttertalk yang hari-hari ini, kalau secara dia kan nggak lagi viral cuma di Indonesia, secara global ya, dia viral Buttertalk ya. Brand-brand terbesar itu lagi buat Buttertalk loh kayak gitu ya. Jadi kadang ada yang namanya perubahan daripada musim food and beverage ya. Buttertalk itu adalah mirip sama sekali dengan yang namanya Sikanil gitu ya, yang harganya bombastis. Buttertalk bisa di bawahnya Sikanil. Tapi yang membedakan adalah Buttertalk adalah 100% gluten free gitu ya. Dengan metode yang simple kayak gitu ya. Dan hari ini memang benar-benar gluten free kan lagi banyak juga ya. Resep-resep gluten free itu kenapa berkembangan? Karena banyak orang yang aware tentang gluten kayak gitu ya. Tapi kita nggak lagi bahas bahaya gluten di sini. Bisa Buttertalk itu akan bukan cuma hype sesaat, dia bisa menjadi produk tetap yang akan bisa menyaingi Sikanil kayak gitu ya. Jadi
kenapa enggak kalian berinovasi dengan resep buttertalk yang bisa menyaingi si kanel atau lembutnya seperti kanel. Jadi jangan ikut-ikutan, hype packaging bagus barang dimakan itu kayak makan apa ya, getas kayak gitu ya. Kalau di tradisi di sini ada jajan pasar yang namanya getas, itu jauh lebih enak daripada buttertalknya yang kita pernah makan kayak gitu ya. Jadi benar-benar kecewa ya. Tapi bayangin ya, kalau itu adalah sebuah konsumen, ya kecewa sama buttertalk kalian juga pasti akan takut beli produk kalian yang lainnya kayak gitu, karena nggak jaga apa itu produk. Jadi ketika kalian punya jati diri sebuah produk A yang kalian pegang, misal brownies tadi atau lapis legit, jangan bermain di resep FOMO dengan asal gratisan. Jangan. Kalian harus tetap R&D kayak gitu ya. Kualitasnya harus kalian ketahui dulu loh, jangan kayak gini. Karena kenapa? Itu akan mengurangi daripada kualitas. Nanti orang mau coba produk kalian takut sudahan kayak gitu ya. Jadi jangan asal ikut FOMO kayak gitu ya. Kenapa kayak ngisi kanil? Jadi benar-benar itu cuma apa? Sekedar materi ya. Jadi kanil itu memang masih tepungnya, basicnya masih tepung terigu ya, ada glutennya. Sementara buttertalk nggak ada glutennya. Lebih disukai, flavornya juga kenyal dalam artian cuy, mochi yang kemarin, donat mochi, Dubai cuy, itu semua kan cuy ya. Si buttertalk ini kan ada daripada tekstur cuy, itu kayaknya lebih disukai orang Asia kayak gitu ya daripada si kanil. Kanil mungkin ada menyukanya, enak juga kanil, bukan nggak enak ya, enak, tapi akan bisa digeser oleh si buttertalk. Jadi kenapa enggak gitu ya? Kalau kita FOMO dengan cara yang seperti elegan seperti ini, kenapa enggak gitu ya? Tapi jangan FOMO yang nyapa kayak gitu ya. Jadi ada gluten free pertama ya. Lalu dari segi bentuk ya, kanil kan loyangnya harus mahal. Perawatannya ya, untuk menghasilkan sebuah kanil itu loyangnya dulu aja sudah bikin was-was ya. Tapi kalau si buttertalk ini sikat semua loyang, asal di seasoning gitu ya. Jadi asal di seasoning loyangnya. Lucu-lucu, ada beruang, ada yang model kayak kerang gitu ya, bagus-bagus, lucu-lucu. Itu lebih disukai sih banyak masyarakat kayak gitu ya. Jadi semoga ini sedikit bisa menjawab, Kak, kalau aku ikut resep FOMO itu bisa nggak? Nanti aku takutnya brandku turun, integritasku turun, aku nggak sebagai orang yang fokus kehilangan jati diri. Nggak usah berlebihan seperti itu ya, karena orang cari makanan itu lihat makanannya enak dibeli, dia lihat produk lain, matanya melihat kita jual apa, ya dia beli lagi. Apalagi pelayanan kita baik dan ramah gitu ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat. Jadi ikutin hal-hal yang FOMO nggak salah, jangan asal gitu ya, karena branding kalian akan sia-sia nanti. Oke? Jadi jangan lupa kalau mau tanya-tanya tentang apapun itu ya, bisa komen di bawah. Jangan lupa kalau mau join Bakers Level Up, itu komunitas gratisnya baking di Indonesia, gratis ya, kita tidak perlu berbayar, nggak usah ikut kelas, kalian gratis ikuti, cuma WA-nya ada di bawah, linknya juga bisa di link di website official kami. Jadi itu semua 100% gratis. Soalnya ada yang ketakutan harus ikut kelasnya dulu ya, enggak. Kalau kalian join di komunitas Baker Level Up tanpa ikut kelas sampai seumur hidup kalian nggak masalah, nggak akan didepak dari situ. Karena di sini cuma untuk berbagi bagaimana caranya bisa membuat level up baker sekalahan rumahan gitu ya. Juga di situ banyak business owner. Kalau di sini kalian benar-benar bisa gratis, nanti bisa send foto, video, tanya-tanya alat, tanya bahan baku, tanya metode, juga nanti ada baker lain yang mungkin kalian bisa tanyakan dengan dia, tapi dengan ada jalur-jalurnya ya nanti ya, karena ada yang tanya resep kayak gitu, jangan. Karena sebuah resep itu adalah jati diri seorang baker ya, atau seorang pengusaha itu sendiri, jangan tanya resep kayak gitu ya. Tapi tanyalah metode, tanyalah bahan baku mana yang terbaik, alat apa yang untuk pemula, kalian bisa. Jadi nanti di situ kita nggak nyesatin, karena kenapa? Dilihat banyak orang, itu terbuka kayak gitu ya. Oke?